Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Jadi brew pertama saya menggunakan Aeropress tanpa fellow. Rasanya klik banget di lidah saya. Lalu ini brew kedua, saya akan menggunakan cold brew. Kurang lebih sekarang jam 10, saya kurang lebih sekitar, nanti saya buka sekitar jam 8 tuh, total sekitar 10 jam lah kurang lebih ya. 10 sampai 12 jam biasanya kalau orang-orang awam. Orang-orang bukan orang-orang awam, orang-orang pada umumnya 8 sampai 12 jam. Biasa saya sih di range angka jam itu ya, nggak pernah melebihi, karena kalau udah lebih dari itu biasa rasanya udah buat saya pribadi nggak begitu menyenangkan, terlalu 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 pekat jadinya, dan kehilangan esensi cold brew-nya. Nah, saya akan bikin menggunakan Hario filter cold brew. Saya pakai es. Banyak yang protes, ngapain sih lu cold brew pakai es? Ya, cold brew pakai es. Saya adalah pakai es. Kalau kalian nggak mau disimpan di kulkas ya silahkan juga. Kalau kalian mau disimpan di kulkas boleh, bebas. Saya akan bikin, aduh kopinya tinggal dikit banget, 70 gram aja. 70 gram. Boros juga ya, pas 70 gram. 70 gram, aduh boros banget nih. Saya cuma punya 20 gram, tapi nggak apa-apa, karena memang saya mau, masih cukup untuk bermain-main di kopi, ice coffee tanpa es ya, bisa main-main di situ. 70 gram, let's go. Kita akan giling. Sip. 1 2 3. Oke, sip. Kita singkirkan, lalu saya akan menuangkannya ke sini. Aduh, saya ambil dulu deh. Boros kopi ya kalau menurut saya. Orang nih pakai 66 idealnya, tapi saya pakai 70. Cuman beda 4 gram lah. Semoga rasanya enaknya di cold brew ya. Oh ya, seperti yang saya bilang, saya lebih cocok cold brew daripada cold drip. Cold brew tuh menurut saya lebih elegan, cold drip tuh lebih, sedikit lebih kurang berkelas. Tapi nggak apa, selera. Jangan ngegas dulu, santai. Kalau kalian suka cold drip ya udah, nggak. Oke, santai aja ya bro. Kita ngopi di ala-ala suka-suka, itu ngopi santai, nggak usah terlalu bagaimana banget lah. Saya lock di sini, lalu saya taruh di sini. Oke. Kebanyakan esnya. Saya kurangin dikit deh. Kayak, yes, cukup lah. Yes, pas. Nanti dia akan aduh, kebanyakan juga ya. Sorry ya. Harusnya esnya es yang ini nih. Ya, oke lah. Kasih air suhu ruangan. Biasa saya kasih air dingin, tapi kali ini saya kasih air suhu ruangan aja.
Ini kalau kalian mau lihat, ya segini lah kurang lebih. Dikit aja dituangnya supaya airnya mulai meresap ke bagian dalamnya. Pegel, aduh, saya taruh aja deh. Pegel ya juga ya. Oke. Sengaja saya brew malam supaya besok pagi saya bisa menikmatinya. Kalau saya brew pagi, nanti ketemu malam lagi kan nggak asik ya. Brew ini enaknya diminum elegan pagi-pagi atau pagi menjelang siang. Nah, pas banget itu minumnya. Berasa jadi orang bener dah. Oke, terus saya penuhin karena nanti dia akan airnya akan menyerap ke kopi dan akan berkurang. Nanti ketika ditarik si airnya tinggal dikit. Yes. Kita diamkan dulu. Diputar-putar gini teman-teman supaya si kopi di bagian ke dalamnya mulai kerendam air. Sebagai pengenalan aja, udah masuk semua kayaknya si airnya ke dalam kopi. Ini saya diamkan 10 jam lah. Besok kita akan buka bersama, dinikmati menjelang pagi, sedikit elegan ya. Oke, kita akan menunggu. Cukup ya di bawah sinar lampu. Ini sebatas ini ada batasannya sih sebenarnya, mana ya nih, sampai batas ini 700. Saya punya yang 1 liter sih, harusnya yang pakai 1 liter tapi malas buka dari dus. Oke, tutup. Kita tunggu 10 jam alias besok pagi. Oke, banyak kan oke ngomong, ya udah oke lah ya guys, gengs, teman-teman di ala-ala suka-suka. Ini udah 10 jam. Apa yang udah 10 jam? Nggak jelas. Ini udah 10 jam nih, mantap ya. Kita mesti giniin dulu. Supaya campur. Saya selalu berhasil kalau menggunakan si cold ini, apalagi karakter kopi yang playful banget, selalu enak. Tapi selera ya, ada yang suka cold drip, ada yang suka cold brew. Kalau saya alirannya seperti yang saya bilang, saya lebih ke cold brew, lebih enak buat saya, lebih ringan tapi sedikit berkelas. Kalau cold drip tuh buat saya agak sedikit berat untuk ala-ala yang mau dibawa berkelas. Kalaupun dia mesti pakai es. Oke, kita sih mantap ya, nampak elegan, rasanya pasti enak. Saya akan bikin head dulu. Kita cicipin rasanya. Kita cicipin. Aromanya enak banget. Trust me. Aromanya enak banget. Kita tuang. Nanti kita diamkan dulu sebentar. Saya dikit dulu ya. Nanti kita cabut bersama-sama. Kita cicipin dulu rasanya. Aromanya semerbak.
Hmm, enak. Dari kemarin saya ngebrew si Tageto Puntang Red Honey, kecenderungannya nggak berasa minum kopi. Kecenderungannya fruity banget. Kemarin saya bikin pakai apa? Ada yang ingat ya? Saya bikin pakai Aeropress. Enak ya. Enak. Saya suka. Untuk harga murah, buat saya sih lumayan murah ya. Compare saya beli 200 gram, 250 gram itu di angka 100.000 ke atas. Ini lupa, nanti bisa lihat di deskripsi. Kalau soal harga nanti saya tulis di deskripsinya detailnya, bisa langsung klik juga kalau kalian mau beli. Saya nggak mempromokan, saya nggak dibayar Tageto untuk membahas kopi ini, tapi memang ini keinginan saya sendiri, objektif saya sendiri. Memang beginilah, jadi nggak ada intensi apa-apa. Kadang kalau dikasih saya biasanya nggak objektif ya, kadang subjektif karena udah dikasih jadi mesti, tapi somehow nggak kesana juga. Saya tetap mencoba untuk menjadi orang yang objektif aja, based on pengalaman lidah saya aja. Kalau enak saya bilang enak, kalau nggak enak bilang nggak enak. Kalau minumable ya jujur aja. Kopi itu memang harus jujur. Kalau bohong kayaknya bukan kopi tapi politikus. Sorry, kita nggak boleh ngomongin politik di dunia kopi. Sorry. Waktu itu ada yang komplain, bang, kalau bahas kopi aja, jangan lari kemana-mana. Oke. Semenjak itu saya nggak pernah bahas yang lain selain kopi. Jadi kalau ada selentingan kadang saya langsung balikin lagi ke kopi. Enak banget. Buat saya ini delicioso mafioso kalau saya ngobrol meranting. Sekali lagi ya, habis itu kita akan cabut bagian atasnya. Buat kalian yang membuat cold brew ini, sebaiknya setelah 10 jam atau 12 jam si bagian atasnya diangkat aja, si bagian bubuk kopinya diangkat, karena nanti ekstraksinya terlalu kelamaan dan akhirnya bukan memberikan rasa yang playful berkelas, tapi bitternya akan lebih menonjol. Jadi bukan cold brew lagi kalau kayak gitu. Cold brew itu di konsep saya adalah minuman kopi yang rasanya juicy, fruity, playful, dan berasa kayak bukan minum kopi, yes. Tapi juga jangan kehilangan esensi kopinya, karena ini aromanya masih kopi. Cuman less bitter, asli. Less bitter. Delicious. Jadi saya udah ngebrew 2 kali. Aeropress, lalu cold brew. Cukup 2 ya, apa mau ada yang lain kesimpulannya? Beernya masih banyak lah, 200 gram. 200 gram itu saya pakai 70 gram, berarti tinggal sisa 130-an. Lalu saya pakai kemarin pakai Aeropress ya 100 gram kurang lebih lah. Masih bisa menggunakan brew lain, bisa misalkan es kopi tanpa es, masih bisa. Akan saya bikin nanti kalau ada waktu. Kalau enggak saya mungkin pakai di espressokan, lalu di espressokan menggunakan Staresso Mirage, atau di brew kopi instan pakai Staresso Mirage. Kopi hitam tapi instan pakai Staresso Mirage yang ada kremanya, pasti lebih seru lagi. Atau dibikin espresso menggunakan Staresso Mirage, lalu saya tuang ke air es, ke es batu, pasti rasanya juga lebih seru. Kalau ada air yang lain-lain yang
yang bisa dimainkan juga bisa, misalkan air sparkle water juga bisa, atau air yang lain juga bisa, tapi saya lagi nggak ada stok air itu. Jadi simply saya akan bikin racikan-racikan simple aja, karena ini basic kopinya udah enak. Jadi biasanya kalau buat saya basic kopinya enak, diapain aja enak. Jadi mau bikin cold brew, mau bikin apa, biasanya enak. Jadi nanti kalau ada lanjutan video berikutnya akan saya videokan. Kalau nggak sempet ya udah saya kasih konklusi di sini. Kalau misalkan nanti ada sempet ke bikin video lain ya udah akan saya obrolkan juga rasanya kayak gimana. Konklusi di dua brew ini enak, hasilnya outputnya enak. Layak dibeli dengan harga yang murah. Buat saya sih masih di level murah. Level mahal itu adalah 200 gram, harganya di atas 90.000. Buat saya itu udah mahal. Kalau 200 gram masih di bawah 60.000, 50.000, buat saya itu murah. Untuk roasting oke. Untuk bean oke. Ini siang, ini pagi-pagi menjelang siang. Ini kalau buat saya ya, ini kemarin saya bikinnya malam. Nih bisa dilihat di tempat terang. Kalau buat saya ini light roasting ya, bukan medium. Buat si Tageto ini medium. Buat saya ini light, tapi relatif juga sih. Masalah light, masalah roasting, masalah bean dan lainnya, pada akhirnya saya bilang relatif, tergantung pengalaman dan tergantung keinginan dan niatnya masing-masing aja sih. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala. Oh ya, saya mesti cabut dulu. Kita akan cabut dulu. Kita lihat ketika dicabut ya hanya akan menghasilkan. Oke, kita yang tadi saya udah minum kurang lebih dua cangkir lah, 2 gelas. Ini menghasilkan kurang lebih 600 ya, 500 lah. Ini total 700 ml sebenarnya. Oke, ini bubuknya akan saya buang aja. Oke ya, kita buang, lalu saya taruh di sini lagi ya, lalu saya tutup ya gitu. Lalu kita akan bikin closing. Semangat ngopi semuanya, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Oh ya, sedikit catatan buat kalian yang sesama pengopi kayak saya dan atau baru mencoba untuk, kalau kata temen di kopi-kopi ala-ala suka-suka, saya baru kali ini nih perlahan terjun ke dunia hitam, alias ke dunia kopi hitam kayak gini. Jadi bukan kopi saset mungkin maksudnya teman saya itu. Mungkin kalian penasaran dengan kopi X atau roastery X, silahkan aja di mention. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk ngopi apapun yang kalian kopi, supaya soalnya gini, saya tuh tipikal yang, sekali lagi, orang yang nggak gampang berpindah ke lain hati untuk urusan kopi. Jadi kalau udah nyaman di 1, 2, 3, 4 roster, biasa saya akan terus mengulang di situ. Tapi kalau kalian merasa kopi-kopi ala-ala suka-suka terlalu dominan di satu roastery, kayaknya emang gak seru juga ya. Jadi kalau kalian menemukan misalkan, atau yang ini bang katanya heboh banget nih, boleh, saya akan, tapi biasanya sih saya mencari roastery yang memang udah range produknya lebih banyak aja, supaya pilihan pilihan beannya juga lebih seru. Kalau kayak cuman baru 1-2 bean, kayaknya saya mikir-mikir. Tapi it's okay kalau memang menurut kalian itu pengen kayak gimana dicoba, akan saya coba beli. Dengan catatan, mungkin saya kalau bin-bin yang di rumah udah habis, saya akan beli.
Dan biasanya kalau IG dan YouTube saya nggak paralel, jadi kadang IG lebih sering, karena IG sehari ngopi 3 kali, kalau di YouTube kan sehari ngopi sekali, jadi postingannya kadang delay, jadi mohon maaf kalau delay. Soalnya kadang saya satu bin tuh saya explore jadi beberapa jenis supaya aduh kok nggak klik di sini. Termasuk si Tageto Shikoku kemarin kan saya bikin pakai kopi susu si Aeropress, saya bilang agak kurang klik. Mungkin saya coba nanti pakai Stareso Mirage Double Shot dibikin es kopi susu kayak gimana ya. Mungkin klik di situ. Jadi kadang nggak bisa menemukan di satu metode nggak kurang klik, mungkin di tempat lain bisa, metode lain bisa klik. Tuh, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Semangat ngopi semuanya. Ya akan seru lagi. Nanti kan cicipin. Ini ada si ciao.